Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua masih tetap dalam ridhonya Allah, sahabat. Sahabat kita kenal dengan Salman Rushdie. Salman Rushdie menghebohkan dunia dengan ayat-ayat setannya. Salman Rushdie sudah menjadi bahan gunjingan sejak dekade 90-an, terutama di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim. Apalagi kalau bukan novel kontroversialnya, The Satanic Verses alias ayat setan yang dirilis pada tahun 1988. Novel tersebut begitu kontroversial dan mengundang amuk amarah umat muslim. The Satanic Verses dianggap menghina umat muslim dan Nabi Muhammad. Novel yang mendapatkan penghargaan Whitbread Award pada 1988 dan populer di Inggris tersebut membuahkan berbagai kecaman hingga ancaman pembunuhan untuk Rushdie. Apa itu The Satanic Verses atau ayat-ayat setan? The Satanic Verses berisi perjalanan dua aktor muslim India yang secara ajaib selamat dari pembajakan pesawat. Ketika mereka jatuh dari langit, salah satu aktor berubah menjadi malaikat Jibril, sementara yang lain berubah menjadi iblis. Novel realisme magis ini kemudian membahas soal dislokasi, sifat baik dan jahat, keraguan, dan kehilangan keyakinan akan agama. The Satanic Verses disebut terinspirasi dari kehidupan Nabi Muhammad, yang kemudian tokoh itu oleh Rushdie disebut sebagai Mahod dalam novel ini. Nama itu sendiri sejatinya adalah ejekan yang digunakan oleh orang Inggris semasa Perang Salib kepada umat muslim. Nama itu berarti idola atau tuan yang salah. Sementara judul novel ini, The Satanic Verses, dikisahkan mengacu pada kumpulan ayat-ayat ilahiyah yang disalahartikan oleh Mahod dan dianggap sebagai wahyu Tuhan. Ayat-ayat tersebut mengisingkan doa kepada tiga dewi Mekah era sebelum Islam. Hal ini merupakan pelanggaran berat bagi Islam yang menganut tauhid atau monoteisme. Kumpulan ayat-ayat ini kemudian ditarik dengan alasan iblis telah memperdaya Mahod dan membuat dirinya mengira wahyu-wahyu tersebut datang dari Tuhan yang sesungguhnya. Sementara itu dalam novel, muslim yang taat menyangkal bahwasanya ayat ini pernah ada. Boikot dan ancaman pembunuhan. Novel The Satanic Verses langsung jadi bumerang Salman Rushdie begitu dirilis pada tahun 1988. Buku ini menuai kontroversi besar dan memicu amarah umat muslim. India menjadi negara pertama yang melarang keberadaan buku ini. 9 hari dirilis pertama di Inggris, negara-negara berpendudukan muslim lainnya pun menyusul seperti Pakistan, Arab Saudi hingga Afrika Selatan. Sementara di negara barat seperti Inggris, ribuan muslim turun ke jalan memprotes dan menyebut Salman Rushdie telah melakukan penistaan agama. Pada 14 Januari 1989, demonstran muslim di Bradford, Inggris membakar buku The Satanic Verses di jalanan. Sementara kantor penerbit novel tersebut, Viking Penguin di New York City, menerima 7 ancaman bom, sedangkan banyak toko buku lainnya di Inggris benar-benar dibom. Pada 1991, penerjemah The Satanic Verses versi bahasa Jepang dibunuh, sementara penerjemah novel ini ke bahasa Italia terluka parah usai mendapatkan penusukan. Fatwa Ayatullah Khomeini. Bom terbesar dalam gelombang protes terhadap The Satanic Verses dan Salman Rushdie adalah ketika pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Khomeini, mengeluarkan fatwa pada 14 Februari 1989. Fatwa tersebut berisikan seruan kematian untuk Salman Rushdie dan penerbit novel The Satanic Verses. Hal ini disebut Khomeini dalam siaran di radio kala itu agar tak ada lagi yang menghina kepercayaan suci umat Islam. Sementara itu, Salman Rushdie membantah bahwa The Satanic Verses adalah penghinaan terhadap Islam. Namun ia mengeluarkan pernyataan yang juga kontroversial. Banyak muslim di dunia benar-benar emosi dengan penerbitan novel saya. Saya sangat menyesalkan kesusahan yang ditimbulkan dari publikasi ini kepada para pengikut Islam yang tulus, kata Rushdie. Pernyataan Rushdie dan permintaan maaf penulis itu ditolak oleh Khomeini, yang kemudian menyerukan eksekusi terhadap penulis tersebut. Sebagai akibatnya, Salman Rushdie pun bersembunyi hingga sedekade
Insider menyebut novelis ini menutup dirinya di rumah yang dilengkapi kaca anti peluru dan kamera pengaman. Bukan hanya itu, Salman Rushdie selama bertahun-tahun mendapatkan ancaman pembunuhan tak henti serta harus menyewa penjaga bila bepergian. Namun ancaman pembunuhan terhadap Salman Rushdie belum juga berakhir hingga masuki 2010-an. Pada 2012, sebuah lembaga keagamaan di Iran menjanjikan hadiah 3,3 juta US dollar untuk kepala Salman Rushdie. Pada tahun 2019, lewat kicauan di Twitter yang kini telah tiada, pemimpin Iran saat ini Ayatullah Sayyid Ali Khamenei menyebut bahwa fatwa pendahulunya itu tidak dapat dibatalkan. Itulah sekelumit video mengenang kisah Salman Rushdie dengan kontroversial yang menghebohkan dunia dengan ayat-ayat setannya. Terima kasih sahabat telah menonton. Mudah-mudahan kita semua masih tetap dalam ridhonya Allah. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Irwan Story. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.